Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat, yang diantaranya itu yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada salawat dan salam, agar tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Yang saya hormati Bapak Muslim selaku pembimbing mata kuliah atau pengampu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah sinematografi yang kami banggakan teman-teman sekalian. Insyaallah pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu komposisi dan pengambilan gambar. Konsep dasar komposisi visual dalam sinematografi. Komposisi visual dalam sinematografi adalah konsep yang penting dalam pembuatan film atau videografi. Komposisi visual merupakan pengaturan gambar yang ditampilkan di layar. Di dalam sinematografi, komposisi visual digunakan sebagai sarana untuk mengatur persepsi penonton terhadap sebuah gambar atau shoot yang disajikan. Yang pertama ada framing. Framing adalah pengaturan jarak, sudut, dan pergerakan dari frame itu sendiri. Gambar di dalam film akan memberikan informasi nonverbal melalui gambar-gambar yang diciptakan. Kemudian dua, warna. Warna dalam sinematografi mempengaruhi persepsi penonton terhadap sebuah gambar. Pilihan warna sesuai dengan tema film dan ketergantungan pada persepsi yang diinginkan. Kemudian ada tiga, lensa. Pilihan lensa yang digunakan dalam sinematografi juga berpengaruh pada komposisi visual. Lensa dapat digunakan untuk menciptakan efek tertentu seperti pembesaran, pemipil, atau pemeliharaan. 4. Ada pergerakan kamera. Pergerakan kamera dapat digunakan untuk menciptakan efek tertentu seperti pergeseran, pemindahan, atau penggulungan. Pergerakan kamera juga dapat digunakan untuk mengacu pada hubungan antara kamera dengan objek yang diambil. 5. Ada tata cahaya. Tata cahaya juga berpengaruh pada komposisi visual. Tata cahaya dapat digunakan untuk mengatur kedudukan cahaya terhadap objek yang didapat mempengaruhi persepsi penonton terhadap gambar. Kemudian 6. Komposisi. Komposisi adalah pengaturan semua elemen dalam gambar termasuk objek, warna, dan perspektif. Komposisi dapat digunakan untuk mengatur persepsi penonton terhadap gambar yang mengacu pada hubungan antara objek dan lingkungan. Kemudian 7. Ada pergerakan objek. Pergerakan objek dalam gambar juga dapat digunakan untuk mengatur komposisi visual. Pergerakan objek dapat menghasilkan efek tertentu seperti pergeseran, pemindahan, atau penggulungan. Poin selanjutnya itu ada teknik pengaturan komposisi. Jadi teknik pengaturan komposisi ini adalah teknik di mana kita mengatur elemen-elemen visual semenarik mungkin. Jadi dalam pengaturan komposisi ini terdapat 3 teknik dasar, yaitu framing, rule of this, dan leading line. Nah, jadi pengertian daripada framing itu sendiri, yang pertama itu adalah framing atau pengaturan bingkai itu memiliki elemen-elemen di sekitar subjek untuk membentuk bingkai yang memingkai subjek secara visual dalam frame. Nah, ini bisa menciptakan kedalaman dan menyoroti subjek utama. Misalnya seperti kita mau foto kucing, misalnya kucing, tapi ini kamera kita misalnya. Terus kemudian di kiri kanan kita ada sebuah kursi atau tiang atau apapun yang bisa kita jadikan frame. Nah, jadi kucing itu berada di tengah-tengah. Nah, kedua objek ini yang ada di gambar ini, misalnya contohnya seperti ini bisa disebut dengan framing. Kemudian rule of this.
Rule of this atau aturan per 3 memiliki fungsi untuk memecahkan frame menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal yang membentuk girth. Jadi rule of this ini dia biasanya di dalam gambar itu ada garis horizontal di sini sampai sini satu, kemudian di bawahnya lagi, kemudian di atasnya lagi nih. 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Nah, itu tujuannya adalah untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan menarik secara visual. Nah, jadi objek yang kita foto itu terasa seimbang. Jadi dia nggak berat kiri atau kanan gitu. Jadi lebih menarik dalam fotografer atau videografer. Nah, kemudian teknik dalam pengaturan komposisi ini yang ketiga yaitu adalah teknik leading line. Leading line ini atau disebut garis pemandu ini menggunakan garis-garis yang ada di dalam frame untuk mengarahkan pemandangan penonton ke arah subjek utama. Garis-garis ini bisa berupa jalan, sungai, atau bahkan garis-garis bangunan yang menarik. Nah, itu contohnya seperti ketika kita mau foto, misalnya kita ingin foto misalnya di daerah kita ini tiang bendera di lapangan Merdeka. Nah, itu di daerah tiang bendera itu tentunya ada kan keramik yang mana garis-garis keramik itu mengarahkan kepada tiang bendera itu. Nah, itu sudah termasuk dalam leading line yang mana tujuannya adalah untuk mengarahkan pandangan mata kita kepada objek utama. Objek utama itu adalah tiang bendera. Nah, contoh lainnya seperti misalnya kita foto sebuah pohon. Kita foto sebuah pohon dan di sampingnya itu ada sungai. Nah, sungai itu juga termasuk ke dalam leading line. Nah, jadi leading line itu tidak hanya berupa garis yang lurus saja, tetapi juga bisa garis yang berbelok-belok seperti itu. Nah, tapi dengan tujuan mengarahkan pemandangan penonton ke arah subjek utama. Nah, seperti itu. Dengan adanya 3 teknik yang ini, fotografer atau sinematografer dapat menciptakan gambar yang dinamis dan menarik secara visual serta membimbing mata penonton untuk fokus pada objek utama dalam frame, dalam gambar. Nah, sekian. Baik, saya akan melanjutkan poin yang terakhir yaitu yang C, praktik pengambilan gambar. Praktik pengambilan gambar dengan mempertimbangkan komposisi visual yang efektif adalah sebuah praktik penting dalam fotografi dan sinematografi. Komposisi visual merupakan pengaturan gambar yang ditampilkan di layar yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur persepsi penonton terhadap sebuah gambar atau shot yang disajikan. Berikut adalah beberapa praktik pengambilan gambar yang baik dan benar. Yang pertama itu penggunaan golden shape. Golden shape adalah teknik melakukan pengambilan gambar antara foto yang bertepi, garis nyata atau maya. Kemudian penggunaan framing. Framing adalah pengaturan jarak, sudut dan pergerakan dari frame itu sendiri. Gambar ini dalam film akan memberikan informasi nonverbal melalui gambar yang diciptakan. Penggunaan rule of threes merupakan komposisi dasar dalam fotografi yang membagi objek dalam 9 bidang dengan ukuran yang sama besar. Kemudian yang keempat itu penggunaan perspektif. Penggunaan perspektif yang menggunakan teknik jauh dekat dan menghasilkan dimensi gambar yang cukup menawan. Yang poin yang kelima itu penggunaan fill the frame. Komposisi ini sesuai dengan namanya, menggunakan pengambilan objek gambar dengan frame secara penuh. Kemudian yang ketujuh itu penggunaan motion blur. Komposisi ini adalah adanya pergerakan yang terdapat di belakang ataupun pada objek utama. Penggunaan garis. Penggunaan garis dalam komposisi dapat digunakan untuk menciptakan efek dramatis dan menarik pada subjek. Kemudian poin yang ke-8, penggunaan leading lines.
Ini dapat membantu mata penonton dalam menjelajahi foto lebih dalam, tidak hanya fokus pada suatu titik. Kemudian poin yang ke-9 itu penggunaan panduan visual. Panduan visual adalah teknik yang menggunakan garis dalam bingkai gambar untuk memandu mata pemirsa ke arah subjek utama. Poin yang terakhir itu yang ke-10 penggunaan pengurangan. Pengurangan adalah teknik yang menggunakan pengurangan elemen yang mengganggu untuk menonjolkan subjek. Jadi, kesimpulan dari komposisi dan pengambilan gambar sinematografi adalah bahwa keduanya merupakan elemen penting dalam pembuatan film yang berkontribusi pada narasi, mood, dan estetika keseluruhan. Komposisi yang baik dapat meningkatkan pemahaman penonton terhadap citra dan karakter, sementara pengambilan gambar yang kreatif dapat memperkuat emosi yang ingin disampaikan oleh sutradara. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan pengalaman visual yang mendalam dan memikat bagi penonton. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.